Assalamualaikum, kembali berjumpa dengan Kang Andri. Kali ini kita akan membahas cerita nyata Jurit Malam. Narasumber kali ini adalah teman adik saya sendiri, sebut saja Rina. Cerita kali ini adalah pengalaman Rina dan teman-temannya selama mengikuti Jurit Malam dalam acara Diklat Pramuka semasa dia SMA dulu. Sebelum memulai cerita ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe dan tekan tombol like. Aktifkan notifikasi lonceng di samping video agar channel ini semakin berkembang. Berikut adalah ceritanya. Setelah lulus SMP, Rina dan teman-teman, Rido dan Evi mencoba mendaftar di salah satu SMA favorit. Ternyata mereka harus melalui tes sebelum diterima di SMA favorit itu. Setelah menunggu beberapa lama, Rina, Rido, dan Evi akhirnya diterima di SMA tersebut. Singkat cerita, setelah melalui MOS dan lain-lain, ketiga sahabat ini mulai mengikuti kegiatan belajar. Kebetulan di sekolah mereka ada ekstra kurikuler pramuka. Ketiga sahabat ini sangat tertarik dengan ekstra tersebut dan akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung ke dalam ekstra pramuka. Rina, Rido, dan Evi mendaftar di salah satu pengurus ekstra. Dan mereka diberitahu kalau hari Sabtu sore depan jam 4, semua anak yang ingin bergabung di ekstra pramuka harus berkumpul di aula sekolah. Akhirnya Sabtu sore, Rina, Rido, dan Evi berkumpul bersama-sama siswa lainnya. Mereka mendapatkan briefing kalau hari Minggu besok mereka harus berkemah di sekolah. Dan dilanjutkan acara diklat sebelum mereka disahkan sebagai anggota pramuka di SMA mereka. Satu hari kemudian, tepat hari Minggu, seluruh siswa yang mau ikut ekstra pramuka, Rina, Rido, dan Evi sudah sampai di sekolah mereka. Kakak pembina mereka menyuruh Rina dan teman-temannya untuk segera mendirikan tenda. Tak terasa, waktu menjelang sore. Mereka memulai kegiatan diklat tersebut. Mereka kembali mendapatkan briefing kalau nanti malam mereka akan mengikuti kegiatan Jurit Malam. Rina, Rido, dan Evi merasa biasa saja. Sewaktu disampaikan kalau nanti di tengah malam mereka akan melakukan kegiatan Jurit Malam. Suasana menjelang malam. Kemudian kakak pembina menyuruh mereka untuk berkumpul guna melakukan kegiatan api unggun gembira. Mereka sangat bahagia waktu itu. Kemudian waktu menunjukkan pukul 10 malam dan mereka disuruh masuk tenda guna kegiatan Jurit Malam nanti. Rina berkata pada Evi, "Vi, bengi iki adem ya, medeni. Kabute kandel. Vi, malam ini menakutkan ya, dingin, banyak kabut." Evi pun menjawab, "Podo nah, aku ya wedi. Sama nah, aku juga takut." Kemudian mereka bergegas untuk masuk tenda untuk tidur. Sementara Rido, dia berbeda tenda dengan Rina dan Evi. Waktu menjelang larut malam, jam 11:30. Rina dan Evi belum bisa tidur. Mereka masih takut dengan suasana malam ini. Tak terasa, waktu menunjukkan jam 1 malam. Kakak pembina menyuruh mereka berbaris. Persiapan untuk Jurit Malam. Suasana malam itu agak gerimis dengan kabut yang tebal ditambah dengan udara yang dingin. Mereka dibagi berkelompok untuk Jurit Malam ini. Kebetulan Rina, Evi, dan Rido satu kelompok. Kakak pembina pun memberikan rute untuk Jurit Malam ini. Jam 1:30 mereka semua akhirnya dilepas untuk Jurit Malam. Rina, Rido, dan Evi berjalan bersama-sama. Tiap kelompok dipisah dan diberi jarak yang cukup jauh. Jalur yang harus mereka tempuh menyeberangi sungai, dan di dekat sungai ada bambu yang lebat. Tiba-tiba
Evi berhenti, dan tubuhnya gemetaran dengan mata yang terbelalak. Rina Rido bertanya, "Enek opo, Vi? Enek opo? Ada apa, Vi? Ada apa?" Evi hanya terdiam. Setelah digenggam tangannya oleh Rina, Evi belum merespon. Evi berkata, "Ndak apa-apa, ayo terus aja. Ndak apa-apa, ayo lanjut aja." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kebetulan jalur yang mereka lewati belum beraspal, melewati perkebunan, ditambah suasana yang sunyi, kabut yang tebal, dan udara yang dingin. Mereka telah berjalan jauh. Tiba-tiba Rina berhenti. Karena seperti ada yang memanggil, Rina menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi tak ada seorang pun selain mereka bertiga. Rido dan Evi bertanya pada Rina, "Ono apa, Rin? Ada apa, Rin?" Rina menjawab, "Aku mah koyo enek nyeluk. Tadi saya seperti ada yang memanggil." Rido menyaut, "Hendi lo, gak krungu aku. Mana, gak dengar aku." Evi menjawab hal yang sama. Karena suasana sudah semakin mencekam, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke pos pertama. Di tengah perjalanan, Rina kembali berhenti karena ia mendengar ada yang memanggil namanya lagi. Rina pun kembali menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tak ada orang satupun kecuali Evi dan Rido. Perasaan Rina semakin tak enak. Ia semakin merinding. Entah mengapa dalam hati Rina menyuruhnya menengok ke belakang. Alangkah terkejutnya Rina saat melihat ke belakang. Ada sosok wanita berambut panjang, pakaian compang-camping dengan wajah yang menakutkan, terbang di belakang mereka berdua. Sontak Rina berteriak dengan mata yang terbelalak, tubuhnya kaku. Evi dan Rido pun terkejut melihat Rina berteriak. Rido bertanya, "Enek opo, Rin? Enek opo? Ada apa, Rin? Ada apa?" Rina hanya terbelalak. Kemudian dia menangis. Evi pun coba menenangkan Rina. Rido pun kebingungan karena kedua temannya bertingkah aneh selama perjalanan. Akhirnya Rina berkata, "Wes, ayo udah ngalih kau kene, bintang teko pos. Kek mari cerita dewe. Ayo, lanjut perjalanan supaya cepat sampai pos agar jurit malam ini cepat selesai." Mereka pun bergegas pergi karena mereka sudah takut dengan kejadian malam ini. Singkat cerita, akhirnya Rido, Rina, Evi sudah menyelesaikan jurit malam ini. Mereka lega dan menuju ke salah satu tenda untuk bercerita pengalaman mereka melewati jurit malam ini. Mereka baru berani cerita setelah sampai di sekolah. Rina memulai bercerita pertama kali. "Aku mau weruh wong wedok. Raine amoh, klambine compang-camping, rambutnya tuwa, mumpul ning burine dhewe. Saya tadi lihat ada penampakan wanita. Mukanya rusak, bajunya compang-camping, rambutnya panjang, terbang di belakang kita." Rido dan Evi pun terkejut dengan pengakuan Rina. Kemudian ganti Evi untuk bercerita. "Aku mau weruh medon, ning bring-bringan cedekali. Aku tadi lihat medon di tengah-tengah rumput bambu dekat sungai. Orang Jawa biasa menyebut medon untuk pocong yang ukurannya tinggi seperti pohon kelapa." Rido langsung pucat dalam mas. Ia tak menyangka jurit malam ini begitu menakutkan. Keesokan harinya, ketika sahabat itu membeli nasi pecel di warung nasi pecel depan sekolah mereka, mereka menceritakan pengalaman mereka ke penjual nasi pecel tersebut. Kemudian penjual nasi pecel itu setelah asar jam 5 sore tak ada yang berani lewat situ. Sekian cerita misteri hari ini. Ingat, berbanyak zikir dan sholawat dimanapun kita berada, apalagi di tempat yang angker seperti itu, karena jin atau setan tak berani mengganggu orang yang selalu dekat pada Allah dan mencintai Rasul-Nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.